berdasarkan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden awalnya adalah bahwa mereka harus berusia minimal 40 tahun. Syarat untuk memastikan bahwa kandidat memiliki kedewasaan, pengalaman, dan kemampuan yang cukup dalam menjalankan tugas kepemimpinan di tingkat nasional. Namun, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pasal tersebut tidak sepenuhnya berlaku kecuali jika dimaknai berusia minimal 40 tahun, pernah atau sedang menjabat dalam posisi yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. MK memberikan interpretasi baru terhadap pasal ini dengan menyatakan bahwa usia 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden jika mereka pernah atau sedang menjabat dalam posisi yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah seperti gubernur, wali kota, atau bupati. Persyaratan awal usia 40 tahun pada dasarnya calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Persyaratan ini dimaksud untuk memastikan bahwa kandidat memiliki pengalaman dan kematangan dalam menghadapi tantangan di tingkat nasional. Putusan MK yang mengubah tafsir pada 169 huruf Q, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa syarat usia ini tidak boleh menjadi satu-satunya kriteria. Dalam putusan mereka, MK menambahkan pengecualian bahwa seseorang yang berusia di bawah 40 tahun tetap memenuhi syarat untuk mencalonkan diri jika memiliki pengalaman jabatan publik yang dimiliki melalui pemilu, seperti kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat unik, yaitu bersifat final dan langsung mengikat sejak diucapkan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya ketentuan ini, setiap putusan yang dikeluarkan oleh MK tidak dapat digugat oleh lembaga lain. Hal ini menegaskan bahwa MK memiliki otoritas tertinggi dalam hal penafsiran dan penerapan konstitusi, serta dalam menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan konstitusi. Sifat final dari putusan MK berarti bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan akhir yang tidak bisa dirubah atau dibatalkan oleh pengadilan lain, termasuk Mahkamah Agung. Ini memberikan kepastian hukum yang sangat penting bagi semua pihak, baik itu individu, lembaga negara, maupun masyarakat umum. Ketika MK mengeluarkan putusan, maka putusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa ada pengecualian. Dengan demikian, MK berperan sebagai penjaga konstitusi dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sementara itu, sifat langsung mengikat dari putusan MK menunjukkan bahwa keputusan tersebut berlaku segera setelah diucapkan. Hal ini berarti bahwa tidak ada waktu tunggu atau proses tambahan yang diperlukan sebelum keputusan tersebut dilaksanakan. Dalam konteks ini, putusan MK memiliki dampak langsung terhadap situasi hukum dan politik di Indonesia karena keputusan tersebut harus diimplementasikan segera oleh pihak-pihak terkait. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU 21/2023 tidak hanya berfungsi sebagai alat pembatalan norma yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945, tapi juga memiliki konsekuensi lebih jauh dengan merumuskan norma baru yang menggantikan ketentuan sebelumnya. Putusan ini tidak semata-mata menegasikan suatu ketentuan hukum yang ada, melainkan menetapkan suatu pengaturan yang berbeda sebagai upaya untuk menjaga kepastian hukum. Ketika MK memutuskan untuk membatalkan suatu norma dalam undang-undang, secara otomatis terjadi kekosongan hukum. Jika norma tersebut tidak segera diganti dalam putusan ini, MK tidak hanya membatalkan tapi juga memberikan arahan mengenai norma pengganti yang dianggap sesuai dengan konstitusi. Ini berarti meskipun MK tidak memiliki kewenangan legislasi, putusan ini berimplikasi pada perubahan substansi hukum yang berlaku. Namun perlu dicatat bahwa meskipun MK telah memberikan norma pengganti pelaksanaannya, masih membutuhkan peraturan lanjutan dari pembentuk undang-undang. Dalam hal ini DPR dan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut implementasi dari norma yang baru tersebut. Jika tidak segera ditindaklanjuti, ada potensi terjadi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum karena tidak ada landasan operasional yang jelas
mengenai bagaimana norma baru tersebut diterapkan. Potensi kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum dan pelanggaran hak konstitusional warga negara, terutama jika norma diatur terkait dengan hak-hak dasar. Oleh karena itu penting bagi pembentuk undang-undang untuk segera merespon putusan ini dengan mengesahkan peraturan baru yang sesuai dengan arahan MK. Kegagalan untuk bertindak cepat dapat menyebabkan disorientasi dalam sistem hukum dan ketidakjelasan dalam penegakan hak-hak hukum masyarakat. Kemudian, apa saja tindak lanjut dari Komisi Pemilihan Umum? Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Dan dalam menjalankan tugas ini, KPU harus mematuhi berbagai regulasi serta putusan hukum yang berlaku. Tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah bagian terpenting dari proses tersebut, terutama menjelang pemilu 2024 yang akan datang. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2023, KPU mengeluarkan surat resmi kepada pimpinan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu mendatang. Surat ini dirancang untuk memberikan panduan dan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap putusan MK yang telah mengatur mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam suara tersebut, KPU menekankan bahwa keputusan MK harus menjadi pedoman utama bagi partai politik dalam menentukan calon yang akan diusulkan. Kepatuhan terhadap pedoman yang ditetapkan dalam putusan MK sangat krusial, mengingat pencalonan presiden dan wakil presiden tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan etika dalam berpolitik. Dengan mengikuti arahan KPU, partai politik diharapkan dapat memastikan bahwa calon yang diajukan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, termasuk syarat administratif dan substansial yang telah ditentukan oleh undang-undang. KPU juga berkomitmen untuk memberikan dukungan dan klarifikasi lebih lanjut kepada partai politik mengenai implementasi putusan MK. Hal ini penting untuk mencegah potensi sengketa hukum yang dapat muncul akibat ketidakpahaman atau interpretasi yang keliru terhadap regulasi. Dengan mengedepankan transparansi dan komunikasi yang baik, KPU berupaya menciptakan suasana pemilu yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, surat yang dikeluarkan oleh KPU ini juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap proses pencalonan yang dilakukan oleh partai politik. KPU berharap bahwa dengan adanya pedoman yang jelas, partai politik dapat melakukan proses internal yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap hasil pemilu. Melalui langkah ini, KPU ingin memastikan bahwa pemilu 2024 berjalan dengan adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang mendasar. Dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap putusan MK, KPU bertujuan untuk memperkuat legitimasi pemilu dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses demokrasi dapat menjalankan perannya dengan baik, sehingga hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tindak lanjut atas putusan MK harus diatur melalui undang-undang. Artinya, ketika MK mengeluarkan putusan yang mengubah atau membatalkan bagian tertentu dari undang-undang pemerintah dan DPR, wajib menyusun atau mengubah undang-undang untuk menyesuaikan aturan hukum dengan putusan tersebut. Namun, proses legislasi seringkali memakan waktu yang panjang karena melibatkan berbagai tahapan seperti pembahasan di DPR, penyusunan rancangan, dan pengesahan undang-undang. Nah, selain itu, proses ini membutuhkan kesepakatan dari berbagai pihak yang bisa memperlambat implementasi dari putusan MK. Ketika putusan MK telah berlaku, tetapi belum ada undang-undang baru yang mengatur implementasinya, situasi ini bisa menimbulkan kekosongan hukum. Nah, kekosongan hukum ini adalah terjadi karena aturan lama sudah tidak berlaku, tetapi karena belum ada peraturan yang menggantikannya, ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks pemilu membutuhkan kejelasan aturan. Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan regulasi yang lebih operasional dan segera guna mengisi kekosongan hukum. Regulasi semacam ini seperti peraturan KPU dan dikeluarkan untuk memberikan pedoman teknis terkait pelaksanaan putusan MK, khususnya dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Proses legislasi formal melalui undang-undang putusan MK harus segera diterapkan.
terutama menjelang pemilu, sehingga aturan operasional diperlukan untuk mencegah ketidakpastian hukum. Regulasi sementara seperti peraturan KPU dan menjembatani kekosongan aturan sebelum undang-undang. Regulasi operasional dapat lebih cepat diterbitkan dan diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan MK tanpa harus menunggu proses legislasi yang panjang. Presiden dari kasus sebelumnya. Sebagai referensi, KPU pernah menindaklanjuti putusan MK terkait pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah melalui peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Dalam hal ini, KPU bisa kembali menggunakan mekanisme serupa untuk menindaklanjuti putusan MK Nomor 90/PUU-XXI-2023 guna memastikan kelancaran proses pencalonan pemilu mendatang. Tidak lanjut KPU. KPU mengirimkan surat tindak lanjut kepada partai politik peserta pemilu tahun 2024 pada tanggal 17 Oktober 2023. Setelah putusan MK diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2023, surat ini bernomor 1114-4/SD-05-05/2023 dan ditunjukkan untuk mendomani putusan MK dalam tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Isi surat dari KPU tersebut menyatakan bahwa putusan MK harus dipedomani karena bersifat final dan mengikat. KPU juga menyampaikan bahwa angka 2 amar putusan MK nomor 60/PUU-XXI-2023 menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum harus diubah untuk memenuhi ketentuan konstitusi. KPU memiliki kewajiban untuk mengkonsultasikan rancangan peraturan atau revisi peraturan kepada Komisi 2 DPR. Seperti yang dilakukan dengan mengirim surat kepada Komisi 2 DPR pada tanggal 17 Oktober 2023. Hal ini dilakukan untuk mempercepat perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Poin-poin tersebut menegaskan pentingnya tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap putusan MK untuk menjaga kepastian hukum dan stabilitas dalam proses pemilu.